Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kalisa dengan NIM 1501223354. Saya berasal dari kelas AB 4603. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kembali tentang buku dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang telah saya baca, yaitu buku 2 yang berjudul Perbankan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga non-bank lainnya. Organisasi ini dibentuk untuk menjamin stabilitas sektor keuangan, menjaga kepentingan konsumen, dan mendorong perkembangan sektor jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan. OJK mengeluarkan peraturan, mengawasi operasi lembaga keuangan, memastikan kepatuhan, dan memberikan perlindungan kepada konsumen keuangan. Organisasi ini didirikan sebagai tanggapan terhadap beberapa krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 2008. Dan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan meningkatkan sektor jasa keuangan negara. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah bank. Bank adalah lembaga keuangan yang penting di negara seperti Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengelola uang dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti kredit dan deposito. Bank bertindak sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana surplus dan dana defisit. Bank mengelola uang dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Aktivitas bank yang sehat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian. Di Indonesia, industri perbankan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara, mendorong pertumbuhan bisnis, dan mengurangi pengangguran atau kemiskinan. Bank juga menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat seperti transfer uang, pembayaran tagihan, penagihan, dan safe deposit box. Aktivitas-aktivitas ini membuat transaksi keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat. Kinerja bank secara keseluruhan tergantung pada manajemennya. Kinerja bank secara keseluruhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat stabilitas keuangan di negara tersebut. Oleh karena itu, memahami peran bank dalam perekonomian sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah fungsi-fungsi dari bank. Fungsi-fungsi bank meliputi yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, yang ketiga jasa-jasa lainnya, yang keempat bunga simpanan, yang kelima bunga pinjaman atau kredit, yang keenam biaya-biaya, yang ketujuh spread base, dan yang terakhir adalah fee base. Sistem keuangan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi karena sistem ini mentransfer uang dari pemerintah yang menghasilkan surplus ke pihak-pihak yang menghasilkan defisit. Jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, surplus tidak akan terdistribusi dengan baik, sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk menyediakan layanan yang memadai dan efektif. Perbankan, sebuah industri keuangan yang penting, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sebagian besar masyarakat dan perusahaan non-bank berinvestasi pada instrumen keuangan dari bank seperti deposito, tabungan, dan obligasi. Selain itu, juga menawarkan investasi alternatif seperti uang di pasar keuangan, asuransi, dan aset-aset lainnya. Hal ini menjadikan bank sebagai jangkar dalam sistem keuangan di Indonesia.
Krisis keuangan tahun 1998 menyoroti pentingnya menjaga stabilitas keuangan dalam mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang tidak stabil dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif, seperti transfer uang yang tidak normal, perbankan perantara yang tidak efisien, investasi publik yang tidak memadai, dan biaya layanan yang tinggi jika sistem tersebut sangat lemah. Untuk memitigasi atau mencegah resiko-resiko yang terkait dengan sistem keuangan yang tidak stabil, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem keuangan beroperasi dengan baik dan efisien. Hal ini termasuk memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia beroperasi secara efektif dan efisien. Ada 3 peran bank sebagai agen pembangunan. Yang pertama, lembaga kepercayaan. Yang kedua, agen pembangunan negara. Yang ketiga, pemberi layanan. Bank berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, lalu pemerintah dan kas negara. Bank juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi negara berjalan dengan baik. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meminjamkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk pinjaman lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank juga aset keuangan yang menstimulasi kekayaan dan pembangunan sosial, bukan hanya kekayaan moneter. Lalu, bank merupakan lembaga keuangan yang menerbitkan kredit, menyimpan uang, dan membayar bunga atas pinjaman dan simpanan. Mereka bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari dan harus memiliki uang untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Uang ini dapat berasal dari bank, pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat di negara tersebut. Uang dari pemerintah digunakan untuk mendukung proyek-proyek pemerintah seperti Impres Desa Tertinggal dan bantuan pendidikan. Bank dapat menggunakan uang ini untuk memberikan dukungan finansial seperti melalui interbank call money yang merupakan pinjaman harian tanpa bunga. Dukungan keuangan bank berasal dari selisih antara suku bunga dan suku bunga aktual setelah disesuaikan dengan biaya operasional. Uang ini kemudian digunakan oleh bank untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat melalui penggunaan produk kredit dari bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suku bunga. Intermediasi perbankan terkait dengan suku bunga yang mempengaruhi keputusan ekonomi seorang atau rumah tangga dalam mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengusaha yang akan investasi pada proyek baru, perluasan kapasitas, atau menundanya. Ketika suku bunga tinggi, orang biasanya akan lebih suka menyimpan uang mereka di bank karena ia akan mendapatkan bunga tinggi. Sebaliknya, masyarakat cenderung tidak tertarik lagi untuk menyimpan uangnya di bank dan akan menarik dana mereka di bank untuk mendapatkan alternatif investasi yang lebih menarik. Suku bunga sudah ada sejak lama, hampir bersamaan dengan peradaban manusia. Orang yang meminjamkan barang kepada orang lain terkadang meminta imbalan atau jasa yang diberikan. Imbalan itu disebut sewa, yakni harga dari meminjam harta milik orang lain. Bunga juga merupakan sejumlah dana dinilai dari uang diterima si pemberi pinjaman atau kreditur, sedangkan suku bunga merupakan rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Bunga merupakan biaya yang harus dibayar borrower atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi lender atas investasinya. Suku bunga merupakan harga dan sebagaimana harga lainnya, maka tingkat suku bunga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Di pasar keuangan, berbagai tingkat suku bunga digunakan oleh debitur dan kreditur untuk melakukan investasi.
Suku bunga bervariasi dari satu pasar ke pasar lainnya. Ada 5 suku bunga yang utama, yaitu yang pertama, kupon atau tingkat kupon. Ini adalah suku bunga yang dibebankan oleh kreditur kepada kreditur untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, ada sederhana atau security. Metode ini digunakan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur terhadap pinjaman peminjam selama periode tertentu. Suku bunga akan meningkat jika peminjam meminjam lebih dari periode tertentu. Yang ketiga adalah tingkat bunga tambahan. Ini adalah tingkat di mana bunga dibebankan dari semua pinjaman, membagi suku bunga menjadi jumlah yang tetap. Hal ini meningkatkan suku bunga efektif yang harus dibayarkan. Yang keempat ada diskon. Metode ini digunakan sebelum pinjaman disetor dan bunga kemudian dibebankan dari jumlah pinjaman. Lalu yang terakhir ada bunga majemuk. Beberapa lembaga keuangan termasuk bank komersial dan lembaga keuangan non-bank membebankan bunga majemuk pada pinjaman berdasarkan persyaratan tertentu. Hal ini meningkatkan suku bunga pada jumlah pinjaman dan meningkatkan suku bunga untuk periode pinjaman. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah jenis bank berdasarkan fungsi. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harga atau nilai mata uang negara stabil. Bank Indonesia adalah bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang di Indonesia dan juga bertanggung jawab atas sistem pembayaran negara. Bank Indonesia berfungsi sebagai lembaga negara yang independen dan tidak terpengaruh oleh pemerintah atau pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Lalu yang kedua ada bank umum. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melakukan bisnis secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat menyediakan semua layanan perbankan yang tersedia. Bank umum sering disebut juga dengan bank komersial. Lalu yang terakhir ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang menjalankan bisnis secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama itu adalah bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang pemerintah miliki seluruh atau sebagian besar sahamnya dan menjadi pemegang saham pengendali. Saat ini, Menteri Negara BUMN bertanggung jawab atas kepemilikan bank milik pemerintah. Bank-bank seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN adalah contohnya. Selain itu, ada juga bank milik pemerintah daerah yang berada di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Misalnya, Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Jatim, Bank Sumsel, dan Bank Papua. Lalu yang kedua ada bank milik swasta nasional. Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta dan pembagian keuntungan. Contoh bank milik swasta nasional termasuk Bank Sentral Asia, Bank Mega, Bank Mayapada, Bank Panin, Bank Artos, Bank Sahabat Sempurna, dan Bank BTPN. Lalu yang ketiga ada bank milik asing. Bank asing didefinisikan sebagai bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing yang terbukti memiliki otoritas atas bank tersebut.
Ada 3 jenis bank milik asing di Indonesia. Yang pertama adalah bank campuran, di mana investor lokal dan asing berpartisipasi, seperti BNP Parahyangan. Yang kedua adalah bank nasional yang dikendalikan oleh pihak asing seperti Bank Danamon, Bank Permata, Bank Muamalat, dan Bank Kim Niaga. Contoh lain dari bank asing seperti Citibank, Bank Mizuho, Bank ICBC, dan Bank Commonwealth. Itu saja yang dapat saya ceritakan kembali di video ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.